Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan dijelaskan materi mengenai sistem koordinat. Sebelum masuk ke materi, perlu diingat bahwa materi sebelumnya mengenai analisis vektor jangan sampai lupa ya, karena nanti ada hubungannya dengan materi hari ini, yaitu sistem koordinat. Langsung saja kita masuk ke sistem koordinat. Kita awali dengan pengantarnya terlebih dahulu ya. Agar dapat menyatakan sebuah vektor dengan tepat, harus diketahui panjangnya, arahnya, sudutnya, dan komponennya. Nah, pada topik ini akan dibahas tentang sistem koordinat dan kaitannya dengan analisis vektor. Sistem koordinat yang akan dibahas diantaranya ada sistem koordinat kartesian, sistem koordinat silinder, dan yang terakhir ada sistem koordinat bola. Selain itu nanti akan dibahas juga mengenai hubungan antara satu sistem koordinat dengan sistem koordinat yang lain. Jadi ABC ini nanti akan berhubungan, hubungannya kayak apa nanti kita akan mengetahuinya gitu ya. Langsung saja kita masuk ke sistem koordinat yang pertama, yaitu ada sistem koordinat kartesian sebagai berikut. Untuk sistem koordinat kartesian, nanti menggunakan 3 sumbu koordinat yang saling tegak lurus, yaitu ada sumbu X, Z, dan Z yang biasa kita jumpai. Nah, nanti penjelasannya ada di gambar 2.1, baik yang 1A, 1B, maupun 1C. Nah, untuk yang 1A dulu ya, untuk gambar 2.1A, ini menunjukkan sistem koordinat kartesian putar kanan. Perputaran sudut ini nanti lebih kecil dari sumbu X ke Y, sehingga mengakibatkan skrup putar kanan maju ke arah sumbu Z dengan menggunakan tangan kanan pada jempol, telunjuk, dan jari tengah. Itu menandakan XZZ-nya gitu. Jadi dari sini nanti bisa dilihat bahwa perputarannya ke kanan ya. Karena ke kanan berarti Y-nya nanti ke sini. Gini. Muter. Sebentar. Nah, kemudian Z-nya ke sini. Maksudnya seperti itu. X-nya ke sini. Nah, ini perputaran koordinat kartesian putar kanan. Sistem koordinat kartesian putar kanan. Selanjutnya di sini ada titik-titik. Untuk yang gambar B-nya ya, ada titik P dan titik Q. Untuk titik P-nya berarti ini sebagai nilai X-nya. Ini X ya. Berarti ini Y. Dan yang ini Z. Berarti dari sini diperoleh bahwa X dari titik P atau XP itu sama dengan 1. Y dari titik P atau YP sama dengan 2. Dan Z dari titik P itu sama dengan 3. Begitu juga dengan Q-nya. Q-nya ini berarti ada XQ. Ini sebagai XQ ya. Nanti Q-nya ditulis sendiri. Ini sebagai YQ. Dan yang terakhir ada ZQ. Nah, dari sini berarti XQ-nya 2, YQ-nya minus 2, ZQ-nya 1. Titik Q ini juga disebut sebagai titik potong dari bidang yang dibentuk oleh 2, min 2, dan 1. P-nya juga sama, ini merupakan titik potong dari bidang 1, 2, 3. Gitu. Ini untuk gambar B-nya. Selanjutnya ada yang lebih ribet lagi mengenai gambar C-nya. Gitu. Dari gambar C di sini ada suatu titik XZZ, kemudian XZZ-nya ini digeser, istilahnya seperti itu. Misalnya awalnya titik P, kemudian ada pergeseran sebesar DX, DY, dan DZ. Nah, misalkan pergeserannya nanti jadi P aksen ya. Sebentar, saya ganti warna dulu. Nah, misalnya ini jadi P aksen ya, digeser jadi P aksen. Nah, P aksennya ini jadi titiknya menjadi sebesar DX, DY, DZ, berarti pergeserannya ini ditambahkan DX. Ini. Y-nya juga ditambahkan dengan DY. Ini. Dan yang terakhir Z-nya juga ditambahkan dengan DZ. DZ ya. Nah, aksen ini menandakan perubahan atau pergeseran atau perpindahan dari titik awalnya P-nya XZZ, kemudian digeser
sebesar dx, dy, dz. Sehingga setiap sumbunya itu mengalami penjumlahan sebesar perubahannya. Sehingga titiknya setelah digeser menjadi P aksen, yaitu X tambah DX, Y tambah DY, dan Z tambah DZ. Nah, 3 bidang yang berpotongan di titik P, yang koordinatnya X, Y, Z, kemudian sesuai dengan yang saya jelaskan tadi ya, ditambahkan dengan pergeserannya, dx, dy, dz. Nah, dx, dy, dz-nya itu nanti disebut besaran diferensial. Setelah ditambahkan dengan besaran dx, dy, dz, maka diperoleh titik barunya P aksen ini. Jadi pas digeser-geser gitu bentuknya menjadi seperti kubus ya. Nah, kubus punya volume, di mana di sini kubus atau balok boleh. Kalau misalnya sisinya sama berarti kubus, kalau sisinya beda berarti balok. Nah, sisinya di sini ada dx, ada dy, dy-nya kejauhan ya, dy-nya harusnya di sini. Nah, ada dz. Nah, masih ingat rumus dari volume balok atau kubus? Anggap saja balok ya. Kalau balok berarti panjang kali lebar kali tinggi. Dengan panjangnya berarti dx. Kemudian lebarnya dy, tingginya dz. Sehingga diperoleh volumenya dx, dy, dz. Sebagai panjang. Bukan titik P loh ya, ini maksudnya panjang. Panjang. Ini lebar, ini tinggi. Sesuai dengan rumus volumenya berarti panjang kali lebar kali tinggi, dx kali dy kali dz. Sehingga itu makna dari gambar 2.1c. Gitu. Untuk penjelasan lebih lanjut ada di paragraf selanjutnya. Nah, dari yang sudah dijelaskan tadi, kemudian kita masuk ke paragraf selanjutnya. Ini adalah penjelasan yang dijelaskan tadi. Titik P-nya ada 1, 2, 3, G-nya 2, min 2, 1. Kemudian digeser, perpindahannya jadi X tambah DX, Y tambah DY, Z tambah DZ ya. Dan keenam bidang tersebut membentuk balok atau kubus kalau sisinya sama, karena di sini dianggap sisinya berbeda, DX, DY, DZ beda ya. Sehingga ini namanya balok, volumenya DX, DY, DZ. Dengan variabel volumenya dV. Untuk luasnya tadi belum dibahas ya. Luasnya berarti kita tulis terlebih dahulu. Tadi misalnya panjangnya dx. Ini ya. Lebarnya dy. Sedangkan tingginya dz. Dari sini ds adalah luas dari sisi-sisinya. Di mana sisi-sisinya itu ada 3 jenis sisi ya. Nanti setiap sisi punya 2 sisi yang sama besar gitu. Berarti yang pertama panjang kali lebar dulu. Ini panjang kali lebar sisi pertama. Sisi keduanya berarti lebar kali tinggi. Dan yang terakhir panjang kali tinggi. Kalau di sini kebalik ya, tinggi kali panjang boleh. Nah, sehingga hasilnya tinggal dimasukkan saja panjangnya dx, lebarnya dy, lebarnya dy, tingginya dz, tingginya dz, panjangnya dx. Nah, gitu. Kalau misalnya kita kembali ke gambar yang tadi, tunggu sebentar. Nah, kembali ke gambar ini ya. Nah, di sini sisinya ada 1 dx dy dulu, berarti di sini yang paling bawah ini ya alasnya ya. Alas ini nanti sama dengan atapnya. Itu. Kemudian sisi depan sama dengan sisi belakang. Sisi kiri sama dengan sisi kanan. Sehingga ada 3 ds-nya sesuai dengan halaman 8. Sedangkan untuk jarak dari P ke P aksen, ini perlu penjelasan yang agak panjang. Jadi coba saya jelaskan dulu, coret-coret di sini ya. Penjelasannya ada di sebelah kiri, berarti awalnya titik P-nya itu adalah XZ. Ini ya. Kemudian si XZ ini tadi sudah dijelaskan digeser ke P aksen. Pergeserannya sebanyak dx, dy, dan dz. Sehingga jaraknya berubah menjadi x tambah dx. Ini. Y tambah dy. Ini x ya. Tambah dy. Dan, oh maaf. Ini z dz.
geserannya segini. Kemudian selanjutnya akan dihitung jarak dari P ke P aksen. Nanti simbolnya DL, jarak P ke P aksen, kita simbolkan dengan DL. Nah, ini nanti pakai rumus, namanya rumus jarak ruang Euclid. Nah, lebih jelasnya lagi, silahkan masuk ke prodi matematika. Nanti akan dijelaskan apa itu rumus jarak ruang Euclid. Karena di teknik elektron nanti cuma dipakai, jadi sejarahnya di-skip dulu ya. Nanti kalau penasaran boleh dicari di Google banyak apa itu rumus jarak ruang Euclid. Itu. Kalau untuk di elektro cuma pakai saja, jadi kita pakai saja rumusnya gitu. Nah, untuk rumusnya sendiri kita misalkan jarak dari P ke P aksennya itu adalah DL. Karena di sini ada 2 titik, berarti jaraknya nanti adalah setiap titik ada 3 komponen ya, X, Y, Z ya, sehingga nanti rumusnya rumus baku dari ruang Euclidnya X2. DL adalah jarak dari P ke P aksen. Saya ulangi lagi biar tidak lupa. X1 kemudian dikuadratkan, dijumlahkan dengan setelah X-nya berarti Y-nya, Y2 min Y1 kuadrat, jumlahkan lagi dengan Z2. Kalau tulisannya nggak jelas, dengarkan suaranya, Z1. Jangan lupa dikuadratkan juga. Nah, kalau sudah seperti ini, kita identifikasi dulu titik P-nya, berarti di sini ada X1, titik awalnya kita berikan 11, Y1, Z1. Sedangkan titik akhirnya kita beri nama 2, X2, Y2, dan Z2. Ini ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal dimasukkan saja ke rumus jarak ruang Euclidnya. Akar X2-nya berarti X tambah DX ya. Ini dikurangi. X1-nya berarti X saja. Kuadrat. Ditambah. Y2-nya berarti Y tambah DY. Dikurangi. Y1-nya Y saja. Kuadrat. Tambah. Z tambah DZ. Ini ya. Dikurangi. Z kuadrat. Akarnya jangan lupa dipanjangkan. Dari sini ada yang saling menghilangi ya. Contohnya X sama dikurangi X. Habis. Y dikurangi Y. Habis. Z kurangi Z. Habis. Oh ini kurang plus. Maaf. Sudah. Kalau sudah berarti sisanya tinggal akar DX kuadrat ditambah. Sisanya cuma DY ya. DY kuadrat ditambah, dan yang terakhir sisanya tinggal DZ kuadrat. Jadi begitu cara menghitung jarak untuk ruang Euclidnya. Jadi kalau suatu saat ketemu jarak-jarak, pasti rumusnya rumus bakunya seperti ini. Apapun variabelnya loh ya. Nanti seperti ini. Misalnya di sini ada 4, berarti tambahin 1 lagi gitu. Karena di sini ada 3, berarti kita misalkan X, Z, Z. Gitu. Itu untuk penjelasan dari rumus ini sehingga DL-nya diperoleh ini. Itu sejarahnya, sejarah singkatnya. Tapi nanti kalau misalnya ketemu seperti ini langsung pakai rumus DL-nya gini juga boleh, nggak masalah sih. Yang penting tahu aja nanti kalau misalnya suatu saat ketemu kasus yang seperti ini langsung pakai, kalau kasusnya beda lagi, cara pikirnya udah tahu gitu, dapatnya dari mana. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan ya, tanyakan saja via forum. Kalau misalnya sungkan, boleh bertanya via PC. Saya lanjutkan. Untuk selanjutnya, tambahan dari gambar 2.1c mengenai teorinya. Gambar 2.1c tadi sudah disinggung ya, menunjukkan elemen volume. Dan dalam gambar tersebut diperlihatkan titik P aksennya, sedangkan titik P-nya terletak pada sudut yang tak terlihat karena tertutup oleh semacam proyeksi kubus tadi ya, balok tadi ya, sehingga titik P-nya sendiri malah tidak terlihat gitu. Nah, untuk menyatakan sebuah vektor dalam sistem koordinat kartesian, nanti ditinjau vektor R-nya yang arahnya pasti keluar dari titik asalnya gitu. Misalnya di sini ini saya gambar asal ya, ini titik R misalnya. Nah, si titik R ini nanti akan koordinatnya keluar dari titik asalnya.
Maksudnya keluar dari titik asalnya, titik ini adalah sebagai titik asal, nah panahnya keluar. Nah, titik R ini nanti punya koordinatnya mulai dari Z, X, atau X, Z. Dengan resultan R-nya itu nanti jumlahan dari ketiga X, Z ini. Sama aja, gini ya. X tambah Y tambah Z. Gini. Nah, nanti ini ditunjukkan pada gambar berikutnya, di halaman berikutnya, gambar 2.2a. Nah, vektor komponen yang mempunyai besar, ini ditentukan oleh vektor yang diberikan, misalkan nanti kita misalkan sebagai R, dan masing-masing mempunyai arah tetap yang diketahui, yaitu arahnya keluar dari titik asalnya. Hal ini menimbulkan pemakaian vektor satuan yang besarnya satu satuan dan arahnya sejajar dengan arah sumbu koordinat. Sudah dibahas di analisis vektor sebelumnya. Nah, yang akan dipakai itu nanti vektor satuannya ada AX, AY, dan AZ. Ada juga yang memakai IJK biasanya. Tetapi karena di sini nanti kita membicarakan mengenai koordinat ada kartesius, silinder, dan bola, nanti kita gunainnya untuk kartesius XZ. Nanti kalau silinder ada sendiri, bola ada sendiri, nanti disesuaikan. Gitu ya. Jadi untuk sementara IJK-nya kita skipkan dulu, kita ganti AX, AY, dan AZ. Di mana AX, AZ, dan AZ ini merupakan vektor satuan dalam sistem koordinat. Sesuai nanti dijelaskan pada gambar 2.2b. Sedangkan gambar selanjutnya nanti ada gambar 2.2c ya, itu nanti menunjukkan vektor RP, RQ, dan RPQ. Di mana sebuah vektor RP ini arahnya ditentukan oleh penghubung antara titik asal 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 berarti ini punyanya AX ya. AX. Di sini AY, 2-nya ini AY, dan 3-nya sebagai AZ. Saya hapus dulu. Kalau tidak jelas di sinilah. AX-nya berarti 1, AY-nya berarti 2, dan AZ-nya nanti 3. Nah, kalau sudah seperti ini perlu diingat, kemarin pada analisis vektor udah ada rumusnya ya, bahwa A itu sama dengan AX kecil, gini, tambah AY kecil, ini, dan yang terakhir AZ kali AZ kecil. Vektor satuannya AX, AY, dan AZ kecil. Dari sini AX-nya kan 1, berarti 1 kali AX saja. Kemudian AY-nya 2 kali AY berarti tambah 2AY plus ya. Dan yang terakhir AZ A besar Z-nya 3, berarti di sini 3AZ. Gitu. Kemudian vektor yang menghubungkan titik P dan Q nanti dinyatakan dengan aturan penjumlahan vektor. Nah, aturan ini nanti menyatakan vektor dari titik asalnya P, karena P Q ya, berarti asalnya P dan titik akhirnya nanti Q. Oleh sebab itu, nanti diperoleh hasilnya sebagai berikut. Di mana jangan lupa di sini ada P dan Q, berarti ada X1 atau AX1. Ini AY1. Kalau tulisannya nggak jelas, dengarkan suaranya saja. Di sini AZ1. Sedangkan Q-nya, berarti di sini ada, anggap aja AX2 ya. Kalau misalnya mau yang lain juga boleh, saya ganti saja. Karena di sini P berarti PX. Itu juga boleh. PX1. Saya ulangi lagi. Ini berarti PX-nya. Ini berarti PY. Dan ini PZ. Ini berarti QX ya. QX besar. Ini berarti Q besar Y. Dan yang terakhir Q besar Z. Kalau tulisannya nggak jelas, dengarkan suaranya. Gitu. Jangan lupa garisnya. Kemudian yang ditanyakan adalah resultannya. Sehingga rumusnya ini juga kemarin sudah dibahas ya. Nah, ini nanti pakai rumusnya karena kita menggunakan P, berarti resultan
titik P yang menghubungkan titik P dan Q. Ini sama dengan QX min PX, karena XX berarti vektor satuan AX. Ini ya, ditambah QY dikurangi PY, vektor satuannya AY, ditambah QZ, PZ, vektor satuannya AZ. Sehingga diperoleh resultan dari PQ-nya yaitu QX dikurangi PX, berarti QX-nya 2. Ya, 2 dikurangi 1. Hasilnya ini. Dengan vektor satuannya AX. Kemudian QY dikurangi PY, QY-nya minus 2. Oke, ya. Dikurangi PY-nya 2. 2 ya. Dengan vektor satuan arahnya AY. Dan yang terakhir, untuk vektor satuan arah AZ, berarti QZ dikurangi PZ. QZ-nya 1, PZ-nya 3. 1 kurangi 3. Dihitung saja, nanti hasilnya ketemu 2 kurangi 1, 1 ya. 1 kali AX, berarti 1 AX, satunya tidak perlu ditulis, cukup AX saja. Kemudian negatif 2 kurangi 2, berarti hasilnya min 4 AY. Dan yang terakhir 1 dikurangi 3, minus 2 AZ. Gitu. Itu untuk cara perhitungan sederhananya. Silakan kalau mau ada ditanyakan, tanyakan saja via forum. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan terlebih dahulu. Nah, penjelasan tadi sebanyak itu, ini dijelaskan juga via gambar pada halaman berikutnya. Nah, ini penjelasannya ada X, Z, dan Z. Resultannya kalau mau digambar, karena mungkin gambarnya tidak lurus ya, keterbatasan. Mungkin kursornya sama mata saya juga nggak bisa begitu lurus, jadi anggap saja ini lurus gitu ya. Kasih titik-titik sejajar dengan X-nya. Anggap saja ini sejajar dengan X. Gitu ya. Kemudian kasih titik-titik lagi sejajar dengan Y-nya. Anggap saja ini sejajar dengan Y ini ya. Nah, sehingga ketemu resultan X-nya, oh itu jelas tidak lurus. Ini anggap aja lurus ya. Nah, ketemu RXY. X tambah Y-nya sudah, selanjutnya ditambahkan dengan Z. Caranya berarti tegak, sejajarkan dengan Z, tegak lurus di sini ya. Nah, kita cari sejajarnya dulu. Ini. Kemudian RXY-nya ini juga kita sejajarkan dari pojoknya ujung panahnya Z. Sejajar ya. Hasilnya resultannya adalah sesuai dengan yang digambar. Caranya gitu. Jadi X tambah Y dulu, habis itu tambahkan dengan Z. Untuk cara menggambarnya saya rasa sudah dibahas ketika aljabar linear materi pertama tentang vektor. Kemudian tadi ada suatu titik, anggap saja titiknya R, dan kemudian ada vektor arah yang keluar dari titik awal. Nah, itu maksudnya ini. Ada AX, AY, dan AZ. Selanjutnya, untuk jarak P dan Q, tadi ada titik awal P, titik akhirnya Q, kemudian disuruh menghitung resultan dari PQ-nya. Nah, resultan PQ-nya tadi sudah dihitung ya. Ini jawabannya tadi ada AX. Nanti dilihat di halaman sebelumnya saja. Dikurangi 4AY. Ditambah, dikurangi 2AZ. Itu untuk penjelasan hubungan antara paragraf pada halaman 8 dengan gambar 2.2 vektor komponen sistem koordinat kartesian di halaman 9. Sampai di sini silakan kalau mau ada ditanyakan, jangan sungkan-sungkan tanya saja di forum. Saya lanjutkan. Untuk selanjutnya, suatu vektor A dan B dapat dituliskan sebagai berikut. Ini sudah dibahas ketika analisis vektor pada pertemuan sebelumnya, di mana A-nya ini ada X, A-nya kapital ya, dengan vektor satuannya AX, tambah AY, tambah AZ gitu ya.
B-nya juga ada BXAX tambah BYAY tambah BZAZ. Kemudian pada contoh soal 2 di analisis vektor sebelumnya itu sudah dibuktikan bahwa hasil resultan AB-nya adalah ini. Ini nanti rumusnya sering dipakai. Jadi silakan dicatat dan dipahami. Kemudian untuk besarnya vektor A dan B ini juga kemarin sudah dibahas di analisis vektor ya, bagian magnitud atau besaran, itu sama aja. Vektor satuan juga kemarin sudah dibahas di analisis vektor, cuman di sini dijabarkan, kalau di analisis vektor kemarin cuma jumpain ini aja ya. Nah ini dijabarkan bahwa magnitudnya diganti dengan atasnya ini. Rumusnya ini, gitu. Sampai di sini silakan kalau mau ada ditanyakan, jangan lupa rumus-rumus ini nanti berpengaruh pada pengerjaan selanjutnya. Contohnya pada halaman 10 kita berikan contoh mengenai vektor satuannya. Kita masuk ke halaman 10. Nah, sebagai contoh vektor satuannya ya, sebagai berikut. Dari sini berarti diketahui bahwa sebentar. Nah, di sini ada G 2, min 2, min 1. Karena ini punyanya G, berarti kita beri lambang G. Depan berarti X ya, berarti GX. Jangan lupa ada ininya. Nah, ini berarti punyanya G. Y. Jangan lupa ada garisnya ya. Dan yang terakhir berarti punyanya Z ya. G, Z. Jangan lupa ada ininya. Nah. Kalau sudah seperti rumusnya sudah diberikan bahwa di sini dari sini udah ditulis di sini ya sama aja. Kemudian rumusnya berarti ini sama dengan biasanya AX gitu ya. Di sini berarti GX. Nah, dengan arah vektor satuannya X. Nah, ditambah GY. Tergantung titiknya. Kalau titiknya A berarti AY gitu. Tapi untuk arah vektor satuannya, karena di sini bicarakan koordinat kartesian, berarti tetap AX, AY, dan AZ. Beda variabel yang di depannya saja. Ini GZ, AZ. Ini ya. Nah. Dari sini berarti GX-nya kita ganti dengan 2. Ini ya. Ini berarti GX, GY, GZ. GX-nya kita ganti 2, berarti 2 kali AX, 2AX. Ketemu ini. GY-nya minus 2, berarti minus ketemu plus, minus ya. Minus 2AY. Yang terakhir minus 1 kali AZ berarti min 1 AZ atau ditulis min AZ saja. Sehingga diperoleh sudah ketemu G-nya seperti ini. Nah, kemudian dari sini dicari magnitud dari G atau besaran dari G-nya. G-nya berarti besarnya adalah rumusnya GX kuadrat. Ini ya. Ada garisnya ditambah GY kuadrat sesuai dengan magnitud pada halaman sebelumnya tambah GZ kuadrat. Ini ya. Nah, di sini jangan lupa ada akarnya. Sehingga GX-nya tadi 2 dimasukkan berarti 2 kuadrat, GY-nya ada kuadratnya lupa. Nah, GY-nya minus 2 berarti minus 2 kuadrat ditambah GZ-nya minus 1 berarti minus 1 kuadrat. 2 kali 2 4 minus 2 kuadrat juga 4. Minus 1 kuadrat 1. Sehingga diperoleh hasilnya 4 tambah 4, 8, tambah 1, 9. Akar 9 adalah 3. Nah, itu. Ini penjelasan singkat ya nggak singkat ya, tentang sistem koordinat kartesian. Untuk selanjutnya akan masuk ke sistem koordinat silinder. Perlu diingat bahwa sistem koordinat kartesian ini yang paling sederhana. Kemudian kita akan masuk ke sistem koordinat silinder yang mulai agak tidak sederhana. Dan yang terakhir nanti yang paling sangat tidak sederhana nanti ada koordinat bola. Langsung saja kita masuk ke sistem koordinat silindernya. Untuk sistem koordinat silinder nanti lebih ruwet daripada sistem koordinat kartesian ya. Nanti gambar-gambarnya juga akan rumit banget. Apalagi kalau misalnya matanya yang silinder seperti saya ya. Koordinat silinder dengan mata silinder itu wow banget. Nanti kalau misalnya saya ada kesalahan, harap dimaklumi. Nanti semoga saja pas saya misalnya ada salah lihat gambar gitu, kalian tahu gitu ya. Oke, untuk selanjutnya ada sistem koordinat silinder. Untuk sistem koordinat silindernya sendiri merupakan versi 3 dimensi dari koordinat polar atau koordinat kutub dalam geometri analitik.
Dalam koordinat silinder, nanti dimensinya dipandang tiap titik sebagai perpotongan dari 3 bidang yang saling tegak lurus. Kalau koordinat kartesian ada X, Y, Z, kalau koordinat silinder ada rho, V, dan Z. Kalau mau cara menghafalnya cepat, rho pijet gitu aja nggak apa-apa. Rho, ini V ya, sama Z gitu, rho pijet. Nah, untuk rho-nya, V-nya dan Z-nya ini nanti disebut sebagai tetapan. Untuk bidang silinder lingkarannya nanti identik dengan rho, bidang datarnya adalah V, dan bidang datar lainnya nanti ada Z. Sama-sama tetapan. Nanti lebih jelasnya kita lihat di gambar 2.3. Nah, suatu titik P dalam koordinat silinder nanti dinyatakan sebagai rho, V, dan Z. Kalau koordinat kartesian tadi X, Z, dan Z. Koordinat silinder berarti rho, V, Z. Ini bacanya V. Dengan 3 vektor satuannya, kalau yang kartesian AX, AY, AZ. Kalau yang koordinat silinder ARO, AV, dan AZ. Ini ya. Di sini yang sama-sama AZ-nya, tetapi untuk XY-nya di sini jadi rho dan V. Vektor satuan ARO-nya nanti pada titik rho, V, dan Z arahnya menjauhi titik asal. Normal pada permukaan bidang silinder, rho sama dengan rho 1. Sedangkan vektor tersebut nanti terletak pada bidang V sama dengan V1 dan Z sama dengan Z1. Untuk vektor satuan dari AV, ini nanti normalnya pada bidang Z sama dengan Z1. Ini saja saya mulai kehilangan barisnya loh. Bentar. Benar, Z sama dengan Z1. Dengan menyinggung permukaan silindernya nanti rho sama dengan rho 1. Vektor satuan AZ-nya nanti sama dengan vektor satuan AZ dalam koordinat kartesian. Jadi nanti bedanya koordinat kartesian sama silinder hanya pada ARO dan AV-nya saja. AZ-nya sama. Gitu. Nanti pada gambar selanjutnya, ada gambar 2.3b, nanti memperlihatkan juga 3 vektor satuan dalam koordinat silinder. Ketiga vektor satuan tersebut saling tegak lurus ya, dan dapat didefinisikan sistem koordinat silinder putar kanan melalui perkalian vektor dari vektor satuannya. Cross ya. Volumenya, nah, untuk volume diferensialnya dalam koordinat silinder nanti diperoleh dengan menambahkan rho, V, dan Z dengan penambahan diferensialnya sama d-rho, dV, dan dz. Dua buah silinder dengan jari-jarinya. Kalau rho berarti nanti ketambahan sama seperti kartesian ya, bedanya tadi x plus dx, kalau ini rho plus d-rho. Dua bidang radialnya nanti ada V dan V plus dV. Kalau tadi Z dan D dan Z plus dy gitu. Kalau sekarang V dan V plus dV. Serta dua buah bidang horizontalnya nanti sama seperti tadi, sama-sama Z dan ditambahkan dengan dz. Membatasi volume kecil seperti gambar 2.3c. Nanti ya berikutnya. Nah, nanti di gambar 2.3c nanti ada gambar cantik seperti potongan batang kayu. Jika volume tersebut sangat kecil, bentuknya mendekati bentuk kotak. Dengan nanti panjang sisinya, kalau tadi dx, dy, dz, kalau di sini nanti ada dv, maaf, d-rho, rho dv, dan dz. Sehingga sisi-sisinya berarti d-rho kali rho dv, ini ya. Kemudian ada d-rho kali dz, dan yang terakhir ada rho dv, dz. Sehingga luas permukaannya ada ini. Untuk volumenya tinggal dikalikan saja. Saya hapus dulu biar kelihatan ya. Untuk volumenya tinggal dikalikan saja. Yang bukan D ditaruh di depan, berarti rho-nya dulu. Rho, d-rho, dv, dz. Seperti yang dijelaskan tadi. Volumenya sama. Volume dari balok. Langsung saja untuk penjelasannya kita lihat di gambarnya. Memang agak jelimet ya kalau kita ngomongin teori, tapi nanti kalau ngomongin contoh soal nanti agak-agak enak lah. Kita coba terlebih dahulu. Dari sini berarti diperoleh ada gambar 2.3 mengenai sistem koordinat silindernya. Nanti ada 3 gambar, A, B, dan C. Untuk gambar ini titik asalnya di sini ya. Berarti ke P. Ini. Nah, P-nya ini nanti punya suatu titik. Titiknya bukan X, Y, Z lagi, karena di sini koordinat silinder, berarti rho, pijet. P, dan Z.
vektor satuannya sudah dijelaskan tadi ya, berarti bukan AX, AY, AZ lagi, tapi ARO, API, dan AZ-nya sama. Ini untuk vektor satuannya. Nah, vektor satuan AX ini sesuai dengan definisi tadi, nanti dia menjauhi titik asal. Ini menjauhi titik asal. Dan sesuai dengan yang dibahas tadi, itu ditunjukkan di sini. Kalau sudah, berarti kita masuk ke gambar B-nya. Gambar B-nya di sini ada row 1, V, dan Z1. Sesuai dengan yang dijelaskan tadi ya pada gambar pada paragraf sebelumnya ya. Untuk gambar B-nya nanti memperlihatkan 3 vektor satuan dalam bentuk koordinat silinder. Nanti di mana ARO, AV, dan AZ letaknya di mana gitu. Sedangkan untuk yang C ini nanti ada bongkahan seperti potongan kayu, kemudian di sini diketahui bahwa nah ini kalau di mana koordinat kartesian ada dx, dy, dz. Kalau di koordinat silinder itu bukan dx, dy, dz lagi, tapi ada rho dv, dz, dan d rho sebagai sisi-sisi baloknya. Dengan luas permukaannya sudah dijelaskan tadi ya. Dari sini kan bisa diketahui volumenya, berarti tinggal dikalikan saja kan ketiganya. Gitu. Itu untuk penjelasan gambar 2.3. Nanti kalau mau mencatat di pause aja ya, ini saya hapus dulu. Untuk selanjutnya, perubahan dalam koordinat kartesian dan koordinat silinder dapat dicari hubungannya dengan memperlihatkan gambar 2.4 berikut. Ini khusus untuk titik ya. Nanti kalau misalnya ada titik, berarti nanti silahkan gunakan rumus ini. Rumus ini akan selalu dipakai kalau ada perubahan dari koordinat kartesian ke silinder ataupun sebaliknya. Asal wujudnya titik. Perlu diingat titik ya, bukan vektor. Kemudian dari sini dapat dilihat bahwa saya sebelum masuk ke gambar ke sini dulu. Ini jangan lupa selalu dipakai. Kemudian kita masuk ke gambarnya dulu. Nah, di gambarnya ini nanti diperoleh bahwa ada theta. Theta itu adalah sudut. Ini tetanya. Perlu diingat bahwa setiap jajar genjang seperti ini, pojok-pojok sudutnya ini sudutnya sebesar 90 derajat. Gitu. Di sini berarti yang saya bedakan warna saja ya. Yang merah ini sebagai theta. Theta ya. Untuk yang kuning itu nanti besarnya 90 derajat. Nah, ini 90 derajat. Sehingga kalau digambarkan nanti di sini Z, di sini nggak ada hurufnya ya. Di sini P, anggap aja ini O ya. Nah, di sini P cos V. Maaf, berarti di sini bukan theta tapi V. Saya hapus dulu. Berarti bentar. Macet. Oke, berarti di sini V ya. Oh, terlalu tebal. Di sini V-nya. Kemudian rho cos V-nya di sini. Ini sebagai Y, karena sejajar dengan sumbu Y ya, Y. Sedangkan di sini karena sejajar dengan sumbu X, bisa dituliskan juga sebagai X-nya. Nah, seperti ini. Dari sini, di sini ada rho ya. Nah, masih ingat Pythagoras? Kalau ada sudut 90, berarti sudut miringnya, rho-nya sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, gini. Ini ya, awalnya kan rho kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Sehingga rho saja, awalnya kan ini. Saya tulis aja daripada bingung. Awalnya kan rho kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian dicari rho-nya saja, akarnya jadi kuadratnya jadi akar. Gitu. Perlu diingat karena di sini adalah sisi sudut gitu, tidak mungkin ada yang negatif ya. Sehingga nilai rho-nya pasti lebih besar. Oh, benar. Macet lagi, lebih besar sama dengan
Tunggu dulu. Nah, lebih besar sama dengan 0. Gitu. Dari gambar ini masih ingat ya, untuk mencari trigonometri dari segitiga, depannya berarti Y ini sebagai depan. X-nya samping sudut berarti sebagai samping. Ya. Sehingga kalau mau dicari tan-nya, tan V sama dengan tan D1. Ini ya. Dengan depannya sebagai Y, sampingnya sebagai X. Sehingga kalau mau nyari sudutnya, nah, arkes tan ya, atau tan min 1, ini dari Y per X. Sehingga di sini diperoleh hasilnya ketemu. Tunggu sebentar. Nah, ini. Arkes tan ada yang menuliskan ARC tan, gini juga boleh. Dan Z-nya karena di koordinat kartesian maupun silinder sama, berarti Z-nya tetap. Bedanya cuma di sini saja. Nah, gitu. Hati-hati nanti kedua rumus ini sering dipakai, tetapi kebanyakan yang dipakai yang merah. Sampai di sini silakan kalau mau ada yang ditanyakan mengenai koordinat silinder, titik. Belum masuk ke vektornya. Setelah ini baru kita masuk ke vektornya. Gitu. Kalau mau ditanyakan silakan tanya saja di forum. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Saya hapus dulu, nanti silakan di pause terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, antara koordinat kartesius dan silinder, nilai Z-nya tidak ada perubahan ya, sehingga nanti tetap. Nah, dengan memakai persamaan-persamaan tadi yang sudah dijelaskan, fungsi skalar yang dinyatakan dalam suatu sistem koordinat dapat ditransformasikan ke sistem koordinat lain. Nah, suatu fungsi vektor, kalau yang sebelumnya tadi kan titik, nah kita masuk ke yang fungsi vektornya memerlukan 2 langkah kalau misalnya mau mengubah vektor dari koordinat kartesian ke koordinat silinder. Langkah pertama perlu diketahui bahwa bentuk dari koordinat kartesian ya, jangan lupa koordinat kartesian pasti rumusnya seperti ini bentuknya. Dengan vektor satuannya pasti AX, AY, AZ. Sedangkan kalau misalnya koordinat silinder, arrow, AV, sama AZ, pro pijet ya. Gitu. Karena di sini vektor satuannya juga berubah ya, berarti komponennya juga berubah. Awalnya XZ jadi rho PZ. Awalnya AX jadi arrow. Ini ya. Awalnya AY jadi AV. Awalnya AZ jadi tetap karena Z-nya tidak mengalami perubahan. Nah, sehingga perlu suatu langkah mengubah AX ini menjadi arrow. AY ini menjadi AV gitu. Nah, cara mengubahnya ada pada berikutnya. Saya ke atas kan, Dit? Oh, balik. Terlalu banyak. Oke. Nah, dari sini berarti kita perlu suatu transformasi ya untuk mengubah dari koordinat kartesian menuju koordinat silindernya. Nah, yang diubah rumusnya sebagai berikut. Kita cukup mengubah arrow, AX ke arrow, dan AY ke AV saja, karena AZ-nya tidak perlu diubah ya, karena AZ-nya sama, dipakai lagi. Nah, rumusnya arrow itu A dikali vektor satuan arrow. A-nya ini punyanya kartesian. AV juga sama, bedanya AV nanti dikalikan dengan vektor satuan AV. A-nya ini punyanya kartesian juga. Sehingga nanti dikalikan dengan perkalian dot product ya, diperoleh kita ganti A-nya sebagai AX, AY, AY, AZ, AZ gitu ya, udah diganti, dikalikan arrow. Hasilnya berarti AX dot arrow ditambah AY dot arrow. Begitu juga dengan AV, AV-nya juga sama. Karena Z-nya tidak mengalami perubahan ya, nanti Z-nya bentuknya berbeda gitu. Karena AZ-nya tidak mengalami perubahan, berarti ini dicuekin. Ini juga dicuekin. Jadi yang dikalikan cuma sisanya saja. Sedangkan untuk AZ-nya jelas nanti sama dirinya sendiri. Nah, AZ-nya karena tidak terpengaruh dengan 2, berarti nanti yang dikalikan malah justru yang terakhir. AZ kali AZ, masih ingat kemarin ya, berhimpit ya, sehingga dotnya cos 0 adalah 1, sehingga hasilnya ini nanti 1 kali AZ hasilnya. Seperti itu. Silakan kalau mau dicatat nanti di pause dulu ya, saya lanjutkan dulu.
Dari rumus itu, karena AZ ARO dan AZ AV-nya nanti sama dengan 0, supaya dapat menyelesaikan transformasi komponen itu, maka perlu diketahui bahwa perkalian dot produknya atau perkalian titiknya antara AX ARO, AY ARO, AX AV, AY AV. Dengan memakai definisi perkalian titik hasilnya, kosinus sudut antara dua vektor ya, karena dot produk ya. Jadi nanti diperoleh sebagai berikut. Nah, ini aturannya. Mau dijelaskan atau mau lanjut? Jelaskan atau lanjut? Untuk sejarahnya nanti dipelajari sendiri ya. Kalau misalnya memang ribet, nanti boleh bertanya. Biar mempercepat waktu saja, kita gunakan saja. Sejarahnya kita skip dulu. Kalau ada AX ARO, berarti hasilnya cos. Kalau ada AY ARO, hasilnya sin. Itu aja yang kita pakai. Nah, atau kalau misalnya sejarahnya sebenarnya ada, cuman nanti kalau dibicarakan terlalu panjang, nanti kalau ada yang penasaran tanya saja, kalau tidak penasaran ya tidak apa-apa, yang penting kalian menggunakan saja kan ya. Nah, yang digunakan nanti tabel 2.1. Jadi kalau ada AX ARO hasilnya cos. AX dot AV hasilnya min sin. AX dot AZ setiap dikalikan dengan AZ-nya, didotkan dengan Z-nya, hasilnya 0, kecuali Z dengan Z itu hasilnya 1. Nah, ini nanti dibaca saja, cara bacanya gitu. AY dot ARO sama dengan sin V. AY dot AV sama dengan cos V. AY dot AZ sama dengan 0. Nanti tabel 2.1 ini sering digunakan juga. Jadi penting. Nah, sebagai contoh, kalau misalnya kita mau mentransformasikan vektor B dengan B-nya itu sama dengan YAX dikurangi XAY tambah ZAZ ke koordinat silinder, maka langkah pertama kita harus mentransformasikan dulu BX-nya ke biru gitu ya. Berarti dari sini diketahui bahwa karena B berarti BX ya. BX-nya sama dengan B. Ini berarti BY sama dengan min X dan BZ-nya sama dengan Z. Dengan vektor arah satuannya AX, AY, AZ. Berarti koordinat kartesnya akan diubah ke koordinat silinder. Berarti BX-nya ini akan kita ubah ke biru. BY-nya kita ubah ke BV. Sedangkan BZ-nya sama ya. Baik di kartesian maupun di silinder. Kalau sudah sesuai dengan rumus pada halaman sebelumnya. Nah, di sini ya. Dari sini diketahui bahwa ARO itu A kali vektor satuannya ARO. Berarti kalau biru, B kali vektor satuannya ARO juga. Sehingga di sini B-nya dikalikan ARO. Biru sama dengan B ARO. Kita masukkan saja, berarti B-nya adalah ini Y AX dikurangi X AY. Nah, kita cuekin Z-nya ya. Karena Z-nya tetap tidak berubah, jadi kita cuekin saja Z-nya. Ini kita kalikan dengan ARO. Dikalikan satu-satu, YAX kali ARO berarti YAX dot ARO. Dikurangi X, ini ya, X kali AY ARO. Nah, gitu. Ini saya hapus dulu, nanti silahkan dicatat, di pause dulu. Nah, dari sini kita lihat, kita butuh AX dot ARO. Kita lihat di tabel 2.1-nya, AX dot ARO, hasilnya cos V. Sehingga AX dot ARO-nya kita ganti dengan cos V. Min X-nya tetap ya, kemudian kita butuh AY dot ARO. AY dot ARO-nya iya, sin V. Sehingga AY dot ARO-nya kita ganti sin V. Y dan X merupakan suatu titik. Karena suatu titik, ingat halaman 11 tadi,
bahwa X itu adalah rho cos V. Nanti dilihat ya halaman 11 ya, karena biar tidak ke atas, saya catat di sini saja. Y-nya ini rho sin V. Ini Z-nya tetap. Nah, sehingga dari sini, nah, Y-nya tetap. Ini. Oh, maaf. Balik. Y-nya kita ubah ke rho sin V. Ini ya. Nah, cos V. Ini dikurangi. X-nya kita ubah menjadi rho cos V. Cos V sin V. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, rho sin V cos V, rho cos V sin V. Ini kan sebenarnya sama ya. Sin, cos, kosin. Kan komutatif ya perkalian ya. Sama-sama rho. Ini kan habis sebenarnya. Karena habis maka ketemu B-nya sama dengan 0. Gitu. Itu untuk cara menentukan B-. Langkah selanjutnya kita transformasikan BY-nya ke BV. Rumusnya berarti B kali AV. B-nya sama seperti tadi, berarti kita tuliskan di sini ya. B-nya kita tuliskan cukup sampai Y-nya saja, AZ-nya kita cuekin, sehingga kita tuliskan Y AX dikurangi X AY ini kalikan AV. Nah, dikalikan satu-satu berarti mancur ya. Y AX dot AV dikurangi X AY dot AV. Kita lihat tabel, kita butuh AX dan AV, hasilnya min sin X. Sehingga min sin X kali Y berarti min-nya di depan ya, min Y sin V. Oh, saya ulangi, tadi salah mengucap ya. Sin V berarti min sin V kali Y berarti min Y sin V. Gitu. Minus X-nya tetap AY kali AV. Kita lihat AY AV-nya. AY-nya di sini, AV-nya di sini. Berarti ketemunya cos V. Sehingga AY AV-nya diganti dengan cos V. Sama seperti tadi ya, kita ganti Y-nya tadi adalah rho sin V berarti min rho sin V kali sin V. Nah, kok bisa ini nanti dilihat di halaman 11. Di halaman 11 nanti Y-nya hapus ya tadi ya. X-nya rho cos V. Y-nya rho sin V. Ini dari halaman 11. Z-nya tetap Z. Sehingga di sini Y-nya saya ganti dengan rho sin V. Minus rho sin V kali sin V. Kemudian min X berarti minus. X-nya ubah juga rho cos V. Kali cos V berarti kali cos V juga. Sama dengan sin V kali sin V berarti sin kuadrat V. Hasilnya sin kuadrat V. Cos V kali cos V berarti cos kuadrat V. Yang dikuadratkan cosnya bukan V-nya ya. Nah ini hasilnya seperti ini. Dari sini berarti diperoleh sama-sama punya minus rho. Ini ya. Karena minus rho-nya sudah keluar, anggap aja sudah keluar ya, berarti sisanya tinggal sin kuadrat V tambah cos kuadrat V. Perlu diingat sifat trigonometri, penjumlahan dari kuadrat sinus dan kosinus sama dengan 1. Sehingga min V kali 1, min V. Ya, itu. Lebih rumit ya? Ya, lebih rumit. Nanti silakan dipelajari pelan-pelan saja. Kalau sudah berarti B-nya sudah ketemu, BV-nya ketemu, dan BZ-nya tidak usah dicari, otomatis BZ-nya sudah ada. Sama ya, sama dengan Z. Berarti dari sini kita masukkan saja ke rumusnya. B sama dengan B rho A rho ditambah
BV AV tambah BZ AZ. Bironya kan 0. Nih, 0 kali arrow 0, jadi tidak ditulis. BV-nya minus rho. Kita ganti minus rho. AV-nya tetap. Z-nya sama dengan sama, Z, AZ-nya AZ. Nah, sehingga diperoleh bahwa transformasi dari vektor B, Y sama dengan AX dikurangi XAY tambah ZAZ di koordinat kartesian, ditransformasikan ke koordinat silinder menjadi B topi sama dengan min rho AV tambah ZAZ. Gitu. Intinya, bentuk umum dari kartesian AX, AY, AZ diubahnya ke rho PZ. Gitu. Rho PZ gitu ya. Nah, cara mengubahnya tentu ada rumusnya yang dicari, berarti komponen dari arrow-nya rumusnya ini, komponen dari AV-nya rumusnya ini, sedangkan komponen dari Z-nya tidak perlu dicari karena untuk sifat dari koordinat kartesian dan koordinat silinder untuk AZ-nya sama, BZ-nya sama, gitu ya. Itu untuk koordinat silinder yang lebih mumet daripada koordinat kartesian. Selanjutnya ada yang lebih mumet lagi dinamakan sistem koordinat bola. Langsung saja kita masuk ke sistem koordinat bolanya. Untuk sistem koordinat bolanya nanti identik dengan R, theta, dan V. Kalau koordinat kartesian identiknya X, Y, Z. Kemudian untuk koordinat silinder identiknya sama rho, pijet ya, V sama Z. Sedangkan untuk koordinat bolanya nanti identik dengan R, theta, dan V. Nah, untuk koordinat pertamanya didefinisikan jarak dari titik asal ke titik yang ditinjau sejauh R. Permukaan R-nya nanti tetapan yaitu sebuah bola. Untuk koordinat kedua ada theta ya, theta nanti antara sumbu Z dan garis yang ditarik dari titik asal ke titik yang ditinjau. Biasanya nanti bentuknya sebuah kerucut. Sedangkan yang ketiga ada V, V-nya nanti sudut yang didefinisikan tepat sama dengan V untuk koordinat silinder, tapi letaknya di akhir. Gitu. Kalau yang silinder kan di tengah, nanti di akhir. Gitu. Nah, jadi untuk koordinat bola, kenapa terlalu ribet? Karena dia melibatkan 3 hal. Ada bola, ada kerucut, dan ada bidang datar. Sehingga ribetnya ribet banget gitu ya. Intinya, untuk vektor satuan koordinat kartesian itu AX, AY, AZ. Untuk koordinat silinder itu ada arrow, AV, dan AZ. Sedangkan untuk yang bola, intinya ada AR, Aθ, dan AV. Gitu saja sih. Penjelasannya sama seperti tadi. Intinya itu digeser-gesernya juga sama, kemudian ada sedikit perbedaan, mungkin karena melibatkan bidang datar, kerucut, dan bola ya, nanti muncul sin-sin gitu. Nah, ini. Kalau koordinat dari bidang silinder ke kartesian ya, itu nanti bisa dilihat di halaman 11. Sedangkan untuk bola, itu nanti identik dengan ini. Nah, bedanya itu aja. Ya, kalau sudah, selanjutnya transformasinya. Nah, kalau tadi untuk koordinat silinder ada tabel 2.2, untuk koordinat bola ada tabel, mohon maaf, silinder tabel 2.1, untuk bola tabel 2.2 gitu. AX, AY, AZ tetap dikalikan nanti dengan koordinatnya si bola, bukan silinder lagi ya, jadi bukan arrow AV dan AZ, tetapi AR, Aθ, dan AV. Silakan nanti tabel 2.2-nya penting. Nah, untuk transformasinya dapat dicontohkan misalkan. Contohnya sebagai berikut. Nah, untuk contohnya dicoba lagi ya, caranya mirip seperti ngubah koordinat kartesian ke silinder, cuman bedanya nanti kalau kartesian ke bola, beda vektor satuannya. Pakainya AR, Aθ, dan AV. Untuk AR, Aθ, AV-nya harus dicari semua.
Tidak seperti yang silinder tadi, AZ-nya sama seperti Kartesian, jadi tidak perlu dicari. Kalau ini dicari semua. Langsung saja G. Kita cari ke arah satuannya AR, berarti GR ya, karena di sini vektornya vektor G, berarti rumusnya G kali AR. Kalau G theta berarti G kali A theta, kalau GV berarti G kali AV. Gitu. Nah, untuk selanjutnya langsung saja dimasukkan dengan vektor G-nya sudah diketahui, XZ per Z kali AX. Diganti ya, kalikan vektor satuan AR. Ya. Dari sini kok bisa dapat seperti ini? Tinggal dikalikan saja, berarti kita butuh AX.AR-nya. Kita lihat ke atasnya, AX.AR, tabel 2.2. AX.AR, jawabannya sin theta cos V. Ketemu sin theta cos V. XZ-nya tetap. Nah, kita ubah juga. Dari sini kita lihat di halaman sebelumnya. Dari halaman 15 ya, itu tadi diperoleh, coba dilihat saja. X-nya nanti adalah R sin theta. Salah. Sin theta cos V. Untuk Y-nya itu ada R sin theta sin V. Ini. Dan untuk Z-nya itu ada R cos theta. Gini. Nah, kalau sudah X-nya kita ganti. Nah, ini ya. X-nya kita ganti R sin theta cos V. Ini. Z-nya kita ganti R cos theta per Y-nya kita ganti R sin theta sin V. Ini dikalikan dengan sin theta cos V. Ya. Kalau sudah, yang bisa dicoret saja. Contohnya di sini ada R, bawahnya ada R. Ada sin theta, ada sin theta. Sin V-nya tidak boleh dicoret ya, karena sin V-nya tidak ada di atas. Sehingga di sini sin V-nya tetap di bawah. R-nya masih sisa 1. Oke, R-nya sisa 1. Selanjutnya ganti warna dulu. Sin theta-nya single. Sendiri ya. Oke. Cos theta-nya juga single. Oke. Sisanya adalah cos V kali cos V. Jadi ketemu cos kuadrat V. Bukan theta. Ini saya ralat ya. Nanti silakan diralat, ini V. Nah, itu untuk GR komponen dari vektor satuan AR nanti ketemu. Jadi ketemunya R sin theta, cos kuadrat V per sin V. Ribet tentu saja, ini koordinat bola. Selanjutnya kalau sudah, saya hapus dulu. Nanti kalau mau nyatet di pause aja ya. Ini saya hapus dulu yang perlu dihapus. Tunggu sebentar. Nah, ini masih tetap dipakai. Selanjutnya ke nyari koefisien dari G theta-nya. Untuk koefisien dari G theta-nya, ini ya. G-nya XZ per Y AX kalikan A theta. AX kali A theta dari tabel ke atas saja enggak apa-apa, nanti tak balikin.
AX kali A theta hasilnya cos theta cos V. Nah, cos theta cos V. Di sini juga salah ketik ya. Ini salah. Harusnya cos V. Sehingga hasilnya kita substitusikan ke sini ya. X-nya itu R sin theta cos V. Z-nya R cos theta dibagi Y-nya R sin theta sin V. Oh, dikalikan cos theta cos V. Kalau sudah dicoret saja yang bisa dicoret. Ini ada sin theta-nya. Sin V-nya tidak boleh dicoret. Nah, kalau sudah hasilnya sisa R1. Udah ya. Kemudian sin V-nya juga ada sisa di bawah. Sudah. Atasnya cos theta-nya ada 2, cos V-nya ada 2. Sehingga hasilnya cos kuadrat theta, cos kuadrat V. Di sini yang sama-sama V-nya boleh. Per-nya kan seharusnya panjang. Tapi kalau mau dipendekkan nggak apa-apa karena di sini kali. V-nya kita kumpulkan jadi 1. Itu untuk G theta-nya. Untuk vektor satuan A theta nanti. Selanjutnya ada GV. GV-nya saya hapus dulu. Tunggu sebentar. Untuk GV-nya sama. Rumusnya juga sama seperti yang lain. Bawah ya. Gini. Rumusnya sama seperti yang lain. Nah, G kali AV. G-nya XZ per Y AX kali AV. AX kali AV-nya bisa dilihat di tabel 2.2 AX kali AV itu minus sin V. Kita balikkan. Ya, sehingga di sini simpel minus sin V. Dari sini sama seperti tadi X-nya kita ubah. Berarti X-nya R sin theta cos V. Z-nya berarti R cos theta per Y-nya R cos theta kali minus sin V. Ini ya. Oh, mohon maaf. Yang Z-nya ternyata bukan ini ya. Terlena. Bukan Z ya. Y-nya berarti R sin theta sin V. Dari sini sama-sama ada R-nya dicoret. Gini. Sin theta-nya dicoret. Gini. Sin V-nya juga dicoret. Nah, sisanya ada minusnya, jangan lupa. Taruh depan. Ada R-nya 1, taruh depan. Sisanya cos theta, cos V. Hasilnya ini. Dah. Itu untuk mencari GV-nya. Jadi, koordinat kartesian GX, GY, GZ ditransformasikan ke koordinat bola jadi GR, G theta, GV. Kalau sudah, kita masukkan seperti rumus koordinat bola sebelumnya. Saya hapus semua ya. Nah, dari sini kita masukkan saja G-nya. Ini sama dengan karena di sini GR berarti GR AR. Nah, ditambah G theta A theta ditambah G
V, AV. Agak panjang ya, tulisannya juga sudah mulai hancur banget gitu. Nah, GR-nya kita masukkan sebanyak ini. Berarti R sin theta cos theta. Jangan lupa tadi ada ralat cos kuadrat V ya, tadi ralatnya ya, per sin V. AV. Oh maaf, AR. Tambah G theta-nya R cos kuadrat theta cos kuadrat V per sin V. G theta-nya ini. A theta. Dan yang terakhir plus ada G V. Nah, GV-nya berarti plus kali min ya. Langsung saja saya ganti minus ya. Karena plus kali min kan minus. Jadi di sini langsung minus R cos theta cos V AV. Oh, theta itu nanti jadinya AV. Nah. Kalau sudah seperti ini perlu diperhatikan baik-baik. Di sini sama-sama punya R. Sama-sama punya R, sama-sama punya R. Selain itu yang sama apalagi? Ada cos theta-nya punya. Cos theta-nya ini malah ada 2. Ini juga punya cos theta. Selain itu cos V-nya ada. Ini punya cos V juga. Ini punya cos V. Nah, sehingga yang saya lingkarin merah itu keluar semua masing-masing satu ya, karena ada yang pangkatnya 2, ada yang nggak berpangkat, berarti kita ambil yang tidak berpangkat, yang pangkatnya kecil. Cos theta, cos V. Siap-siap kita bermain. Oke, dimulai dari depan dulu. R-nya sudah keluar, cos theta-nya sudah keluar, cos V-nya keluar 1 berarti sisa 1. Sehingga hasilnya sisa sin theta, cos V-nya tinggal 1. Ini per sin V. Tandanya plus ya. Oke. Main lagi. R-nya sudah keluar. Cos theta-nya keluar cuma 1, berarti sisa 1. Cos V-nya keluar 1, berarti sisa 1. Masih sisa banyak ya. Sehingga hasilnya cos theta, cos V, per sin V. Cos theta, cos V, per sin V A theta. Dan yang terakhir, saya cicil minus dulu. R-nya sudah keluar, cos theta-nya sudah keluar, cos V-nya sudah keluar, tinggal AV saja. Sehingga hasilnya R cos theta cos V sin theta cos per sin, kot tangen ya. Ini bukan cos tapi kot. Salah lagi, banyak yang salah ketik ya. Bentar. Ini berarti kot tangen
V R ditambah cos theta. Oke. Cos per sin sama-sama V-nya ya. Cot V. Cot tangen V A theta. Dan yang terakhir minus AV. Nah, jawabannya sama. Itu untuk contoh terakhir mengubah koordinat kartesian ke koordinat polar. Untuk selanjutnya akan ada beberapa contoh soal. Sepertinya ada 3 contoh soal yang akan dibahas sebelum masuk ke nilai keaktifan. Itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai koordinat kartesian, koordinat silinder, dan bola. Intinya kartesian itu identik dengan XYZ. Kalau silinder identik dengan rho pz, rho v z, dan yang terakhir bola ada r theta dan v. Intinya seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal 2.1. Oke, kita masuk ke contoh soal 2.1. Dapatkanlah vektor A yang ditarik dari 2 min 41 ke 0 min 20 dalam koordinat kartesian juga vektor satuannya yang searah dengan vektor A. Kalau contoh 2.1 pemanasan ya, jadi masih mudah. Berarti di sini ada AX, 2 ya, AX-nya ya. Kemudian ada AY, dan ada AZ. Kemudian untuk B-nya ada BX, BY, dan ada BZ. Makin jelek. Ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, seperti halaman 9, rumus vektor A-nya itu BX min AX kali AX. BY min AY kali AY. BZ min AZ kali BZ. Saya tuliskan. Berarti rumusnya A sama dengan BX min AX kali AX kemudian tambah BY min AY kali AY tambah BZ min AZ kali AZ. Kalau sudah seperti ini, tinggal dimasukkan saja BX-nya 0 ya, 0 dikurangi 2 AX. Kemudian min 2 kurangi min 4 AY. Dan yang terakhir 0 dikurangi 1 AZ. Tinggal dihitung saja, 0 kurangi 2 berarti minus 2 AX, min 2 dikurangi min 4 berarti 2 AY, dan yang terakhir min AZ. Gitu. Setelah vektor A-nya diketahui ya, min 2AX, 2AY, min AZ. Dari sini diperoleh, hanya sudah dipakai. Misalkan saja, apa ya, AX1 gitu ya. Yang belum dipakai, berarti di sini ada AY1. Gini, dan yang terakhir ada AZ1. Z1. Kalau tulisannya nggak jelas, diikutin saja suaranya. Nah, berarti besar atau magnitud dari A tinggal dikuadratkan saja, min 2 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah min 1 kuadrat, jangan lupa ada akarnya. Sama dengan akar min 2 kuadrat 4 ya. 4, 2 kuadrat juga 4, min 1 kuadrat 1. Berarti ketemu akar 9. Akar 9, ini harusnya ada akarnya, itu sama dengan 3. Nah, sehingga magnitud dari A itu sama dengan 3. Kenapa bisa dapat seperti ini? Berarti ini tuh asalnya dari bawah aja. Nah, A-nya itu tadi sudah ketemu. Ini. Min 2AX
ini tambah 2 AY kurangi AZ. Dibagi 3. Sehingga hasilnya min 2/3 AX ditambah 2/3 AY dikurangi 1/3 AZ. Jadi vektor A-nya ketemu min 2AX tambah 2AY min AZ dengan vektor satuannya adalah. Untuk yang pertama masih mudah. Untuk selanjutnya agak-agak ya, saya hapus dulu. Lanjut ke contoh 2.2. Di sini banyak sekali salah soal. Jadi saya mohon maaf terlebih dahulu. Saya ganti soalnya ya. Banyak sekali yang kebalik. Banyak sekali tipe-tipenya. Yang pertama, 5,3 pi/2 di sini harusnya 0. 0 ya. Kemudian yang kedua, 5 pi/2 ini 10. Kebalik ya. Saya perbagi dulu 10. Ini ada koordinat silinder, kemudian kita disuruh menghitung jaraknya. Otomatis kita harus mengubah koordinat silinder ini ke kartesian terlebih dahulu, karena yang bisa dihitung jaraknya biasanya kartesian ya, jadi diubah terlebih dahulu. Kalau dari contoh 2.2-nya, ini caranya dengan menggunakan gambar. Di sini bisa ketahuan kenapa salah. Nah, dari sini. 5,0 harusnya. Ini pun masih salah. Ini harusnya yang 5. Gini aja. Ini salah ya. Ini yang benar adalah 5, 3 pi/2,0. Sedangkan yang ini juga salah. Ini harusnya 5 pi/2,10. Gitu. Udah, itu letak kesalahannya. Kemudian kita kembali ke yang titik awalnya terlebih dahulu. Misalkan di sini kita misalkan titik A ya. Ini kita misalkan titik B. Karena koordinatnya silinder, berarti vektor satuannya ada arrow, ada AV, atau pijet ya, dan ada AZ. Karena ada rho, V, dan Z, maka di sini 5-nya sebagai arrow, 3 pi/2-nya sebagai AV, 0-nya sebagai AZ. Tentu saja harus ada garis. Nah. Karena di sini sudah seperti ini, berarti yang B-nya ini jadi biru. Iya, 5 ya birunya ya. Biru. Kemudian BP. Dan yang terakhir BP-nya pi/2 ya. Dan yang terakhir 10-nya sebagai BZ. Ini dulu. Kita mau mengubah koordinat silinder ini menjadi koordinat kartesian. Kita fokus pada vektor A-nya terlebih dahulu. A-nya di sini. Kita berarti mau mengubah vektor, koordinat kartesian ya. Jadi seperti ini. A, nah, tambah AZ. AX, AY, AZ gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa di sini yang sama pasti AZ-nya, karena koordinat kartesian pada kartesian dan koordinat pada silinder itu AZ-nya sama. Di sini diperoleh AZ-nya udah ketemu, langsung ketemu nih, AZ-nya 0.
Kalau sudah, berarti dari yang diketahui di sini, arrow-nya sama dengan 5. Ini ya. Karena ini suatu titik, ini berarti jadinya dianggap sebagai row A. Ya. Kemudian AV-nya gini sama dengan 3 pi per 2. Karena ini berkaitan dengan sudut, maka pi-nya adalah 180 derajat dibagi 2. Bisa dicoret ya. Jadinya 90 derajat kali 3, hasilnya 270 derajat. Coret. Kalau sudah seperti ini nanti sebagai V-nya. VA. Seperti pada halaman 11, kenapa mau diubah ke row dan peak? Kita lihat di halaman 11-nya, itu ada rumus bahwa AX itu sama dengan row cos ya, karena punyanya A, berarti row A. Cos V, VA-nya ya. Nah, ini sama dengan row A-nya adalah 5 cos 270 derajat. Boleh pakai kalkulator, kalau mau manual juga boleh. Berarti cos, saya ambil yang genap, 4 kali 90. 4 kali 90, 360 ya, biar jadi 270, berarti dikurangi 90. Jadi 270-nya saya ubah menjadi 4 kali 90, 360 kurangi 90. Tetap ya 270. Hal ini kenapa? Dulu pas SMA sudah pernah diajarkan mengenai kuadran. Saya harap masih ingat. Di sini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di sini 0 derajat, 90 derajat, berlawanan arah dengan jarum jam ya. 180 derajat, 270 derajat, dan yang terakhir 360 derajat. Di sini setiap kuadran mempunyai identik dengan positifnya sendiri-sendiri. Kalau saya ngapalinnya pakai kotansial ya. Ini berarti cos dan pasangannya sekan ini positif. Ini tan dan kotan ini positif. Ini sin dan kosekan ya, kosek ini positif, sedangkan kuadran 1 semuanya all-nya positif. Maksudnya gimana? Kuadran 4 cuman cos dan sekannya saja yang positif, kalau ketemu sin di kuadran 4 berarti negatif, tan kuadran 4 berarti negatif. Begitu juga seterusnya. Nah, dari sini berarti 5 cos, karena saya pakainya genap, cosnya tetap. Ini di kuadran 3 atau 4, cosnya anggap aja kuadran 4 ya, cosnya positif, berarti 90-nya gini. Nah, kalau lupa pakai kalkulator boleh, kalau bisa diingat-ingat, ini udah lama banget. 5 cos 90 adalah 0. 5 kali 0. Jadi ketemu AX-nya sama dengan 0. Yang sudah ketemu berarti AZ-nya sudah ketemu, AX-nya juga sudah ketemu. Berarti ini sama dengan AX. Berikutnya kita cari AY-nya. Sesuai dengan rumus halaman 11 juga, AY itu punya rumus, yaitu rho, punyanya A ya. Kalau AX cos, kalau rho sin. Rho A-nya 5. Ya. Sedangkan
ininya sin 270 derajat sama dengan 5. Mau aku pakai kalkulator langsung juga boleh sih. Kalau mau nggak boleh pakai kalkulator ya terpaksa 490 minus 90. Dia di kuadran 3 atau 4 ya, karena di garis ya. Berarti kuadran 3 maupun 4 sinnya negatif, berarti 5 ininya berubah membuat sinnya negatif ya, min sin 90. Min sin 90 itu min 1, berarti hasilnya min 5. Ketemu AY-nya min 5. Berarti kalau seperti ini, AX-nya 0 ya. 0 kali AX, 0. Berarti ketemu jawabannya 0. AY-nya minus 5. AY, ini. AZ-nya 0 juga. Tambah 0. Sehingga ketemu deh A-nya min 5 AY. Itu untuk cara mencari vektor A-nya. Untuk mencari vektor B-nya, akan saya hapus, kemudian saya coret-coret lagi. Ini coretannya jelek ya, sengaja memang biar kalian sekaligus mendengarkan. Gitu. Saya hapus terlebih dahulu. Tadi soalnya salah soal ya, jangan lupa. Ininya tadi 0, ininya 10. Nah, ininya ini. Kita masuk ke bagian yang B-nya. Anggap saja ini B. B-nya ini 5 per 2. Ini ya. Ini sebagai, langsung saja ya, rho B aja. Ini sebagai VB. Dan yang terakhir sebagai Z. Z-nya nanti udah ketemu. Terus panduannya B sama dengan BX AX tambah BY AY tambah BZ AZ. Nah, ZB ini adalah BZ. Sehingga BZ-nya sudah ketemu 10 otomatis. Kemudian kita cari BX-nya dulu pakai rumus halaman 11, rho-nya rho B ya, berarti cos V. Ada aja rumus yang 11, halaman 11. Di sini berarti diperoleh rho B-nya 5, cos PB-nya pi per 2, 90 ya. Cos-nya 90, 0, berarti 5 kali 0, 0. Berarti BX-nya ketemu 0. Kalau BX-nya sudah ketemu 0, sekarang kita ganti nyari BY-nya. BY-nya berarti rho B sin V B. Sama dengan rho B-nya 5 sin rho B-nya, VB-nya pi per 2 berarti 90 ya. Nah, sin 91 berarti 5 kali 1 hasilnya 5. Ini ketemu BY-nya. BX-nya 0, BY-nya 5, BZ-nya 10. Sehingga kita masukkan ke rumus utama. Ketemu B sama dengan BX-nya 0 ya, 0 kali AX, 0. BY-nya 5, 5 kali AY, 5 AY. Kemudian Z-nya, BZ-nya 10, 10 AZ. Nah, ketemu. Ini cara mencari A dan B-nya. Silakan kalau mau dicatat di pause dulu, saya lanjutkan. Saya hapus semua ya. Otomatis tadi jangan lupa ada salah soal ya, tidak akan saya tulis lagi, saya akan fokus ke selanjutnya. Nah, A-nya sudah ketemu tadi, B-nya sudah ketemu, kemudian pakai rumus pada halaman berapa ya tadi ya? Lupa halamannya, tapi tadi sudah dibahas ya.
kita cari BA-nya. B min A sama dengan rumusnya BX min AX. Bentar. Rumusnya kabur. Saya ulangi saja di sini ya. B min A sama dengan BX min AX untuk vektor satuan AX ditambah BY min AY untuk vektor satuan AY ditambah BZ min AZ untuk vektor satuan AZ. Tinggal digaris saja, jangan lupa garisnya. Ya, kalau sudah berarti di sini nggak ada AX ya. AX-nya 0. AY-nya ada ya, AY-nya min 5, ini AY. AZ-nya nggak ada ya, AZ-nya nggak ada, berarti AZ-nya sama dengan 0. Begitu juga dengan yang ini, berarti BX-nya 0, kemudian BY-nya 5, dan yang terakhir BZ-nya 10. Sehingga kita masukkan saja BX min AX, 0 dikurangi 0, berarti 0. 0 kali AX, 0 ya, tidak usah ditulis. Kemudian BY min AY, BY-nya 5, dikurangi min 5. 5 min 5, ini dari AY, tambah BZ-nya 10, dikurangi 0. Sehingga hasilnya 5 min 5, 10 ya. 10 AY, 10 AZ. Nah, hasilnya ketemu. Karena yang ditanyakan jaraknya, berarti magnitudenya besarnya, berarti kita kuadratkan 10 kuadrat. Sebelum ke sini ya, berarti jawabannya akar 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 10 kuadrat tambah 10 kuadrat adalah akar 200. 200 adalah akar 2 kali 100. Sama dengan akar 2, ini sama dengan ya, kali akar 100. Akar 100 adalah 10 kali akar 2, berarti ketemu 10 akar 2. Itu untuk jawaban contoh 2.2. Silahkan tulisannya jelek, diikuti dengan suara yang agak merdu ya. Silahkan nanti nyatetnya sambil nyatet menatap tulisan jelek, mendengarkan suara yang merdu gitu ya. Oke, untuk selanjutnya masuk ke contoh soal yang terakhir, yaitu contoh 2.3. Contoh 2.3-nya ini lumayan sederhana daripada yang sebelum-sebelumnya, tetapi karena memang koordinatnya agak ribet ya, jadi ini juga sederhana tapi ribet gitu. Untuk contoh 2.3-nya, nyatakan vektor satuan yang mengarah dari titik Z sama dengan H pada sumbunya rho V0. Gitu. Dari sini diketahui bahwa sumbunya H, kita misalkan di sini sebagai A. Karena cuma ada H di sumbu Z ya, berarti sumbu XY-nya 0. 0, 0H. H. Karena sudah seperti ini, berarti ini koordinat silinder ya. Berarti ini arrow. Ini AV. Dan yang terakhir AZ. Nah, kalau sudah, ini kita anggap B. Berarti B-rho, ini BV, dan yang terakhir BZ. Sehingga dari sini didapat bahwa arrow-nya 0, AV-nya 0, AZ-nya H. Sedangkan untuk B-nya, B-rho-nya rho, BV-nya V, BZ-nya 0. Gitu. Kemudian kita cari resultannya, seperti yang sudah-sudah rumusnya, berarti tinggal saja, saya bacakan ya, nanti ditulis sendiri ya. B-rho min arrow kali arrow.
Bingung ya? Tulis aja. Biru, arrow, sama seperti rumus BMNA tadi. Ini berarti arrow. Nah, tambah BV, AV, AV. Dan yang terakhir, BZ, maaf, BZ min AZ. Ini AZ. Nah. Biru min arrow. Birunya row, arrow-nya 0. Otomatis row arrow. Tambah BV-nya V, AV-nya 0. V dikurangi 0 berarti V. AV. Ini. Dan yang terakhir 0 dikurangi H itu hasilnya minus H. Z. Di sini ada suatu keterangan atau gambar di mana rho V, 0-nya ini sudah berhimpit pada bidang X, Y. Jadi kalau misalnya sebenarnya titik ini kan harus proyeksi suatu titik ke bidang X, Y. Karena proyeksinya tidak kelihatan, maka ininya diabaikan atau tidak tampak secara eksplisit. Sehingga seolah-olah V-nya itu tidak ada. Karena V-nya tidak ada, maka ini dicuekin. Biasanya kan misalnya titiknya di sini ya, ini tuh diproyeksikan ke bidang XY-nya kelihatan. Tapi ini tuh udah di bidang XY, jadi proyeksinya otomatis nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan, maka dianggapnya tidak tampak secara eksplisit atau dicuekin. Sehingga hasil dari resultannya, R-nya, itu cukup rho arrow min H AZ. Cara menghitung vektor satuan bisa ya, R per magnitude dari R, ini dihitung magnitudenya, nanti ketemu ini. Sehingga diperoleh vektor R adalah selisih dari dua vektor dengan resultannya ketemu rho arrow min H AZ dan vektor satuannya adalah rho arrow min H AZ per akar rho kuadrat tambah H kuadrat. Itu yang bisa saya sampaikan untuk materi dan contoh soalnya. Berikutnya ada latihan-latihan soal sebagai nilai keaktifan, ada 5 nilai keaktifan. Silakan bagi yang sudah menjawab nanti masuk ke Zoom meeting-nya ya, kita bahas bersama-sama. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tulisannya nggak jelas banget. Harapan saya dengan tulisan nggak jelas bisa ditutupi dengan suara yang merdu sehingga pas kalian nyatet itu bisa sambil mendengarkan dan menulis seperti itu. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Apabila ada kesulitan silahkan bertanya saja di forum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.